Setelah kita berhasil merubah data pada slice atau data yang ada pada slice atau pada StoryDux toolkit kita, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan merubah data dengan berdasarkan parameter yang akan kita kirimkan pada komponen yang sudah kita buat. Nah, di sini misalnya pada komponen counter di sini saya akan membuat sebuah button baru. Di sini mungkin namanya di sini saya akan menggunakan add pipe, lalu di sini uh, saya akan ngeprint dulu add pipe-nya. Sekarang buttonnya sudah muncul, teman-teman. Di sini kita perbesar dulu. Oke. Dan kita sudah membuat sebuah buttonnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah action-nya. Di sini action-nya saya akan menuliskan, ini biar lebih rapi. Add by amount misalkan. Oke. Dia akan menerima sebuah function, lalu di sini ada state, lalu di sini seperti biasa ya, di sini kita akan melakukan console log terlebih dahulu. Di sini yang akan kita lakukan adalah aku terpanggil. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengakses value yang dikirimkan oleh si komponen ini pada action yang kita definisin di slice counternya ini. Nah, di sini selain inner function-nya itu, selain dia menerima sebuah state, dia juga menerima sebuah payload, teman-teman, atau action di sini. Oke, di sini kalau teman-teman penasaran isi action-nya itu seperti apa, kita coba print aja action-nya. Oke. Setelah kita membuat sebuah function-nya, biar function-nya itu bisa digunakan di file lain, di sini saya akan di structuring juga add by amount-nya. Lalu di komponennya di sini saya tinggal panggil aja on click dispatch, lalu di sini add by amount, lalu kita masukkan misalkan karena ini tadi nama buttonnya add 5, jadi di sini saya akan coba passing value-nya adalah 5. Nah, sekarang kita akan coba intip di bagian console log-nya. Intip di bagian console log-nya ini kayaknya terlalu besar. Saya kecilin. Jadi kalau saya klik, of value of object. Oke, lagi-lagi ini ada kesalahan ya. Harusnya di sini saya menggunakan arrow function, jangan langsung value-nya. Dia konflik itu butuhnya adalah sebuah function, bukan value biasa. Di sini kalau saya klik add 5, maka kita akan melihat di bagian console log-nya aku terpanggil, lalu di sini ada objek. Objek itu ada type counter slash add by amount, di sini payload-nya 5. Yang dimana ini di-trigger daripada console log yang sudah kita buat di sini. Jadi console log aku terpanggil, lalu yang kita console log adalah action. Actionnya itu bentuknya adalah sebuah objek, ada property payload sama type. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa data yang kita kirimkan dari komponen di sini, yang angka 5 ini, kita bisa akses dari action.payload. Oke, sekarang kalau misalkan saya rubah dari komponennya, ngirimnya 100, apakah ketika saya klik di sini jadi 100? Ya, tentu di sini payloadnya jadi 100. Berarti betul untuk mengakses payload yang dikirimkan oleh komponen, kita bisa akses dari action.payload. Nah, selanjutnya berarti di bagian add by amount-nya ini kita tinggal buat
uh, apa ya, buat logiknya teman-teman. Berarti di sini state yang mau kita rubah adalah state dot counter, karena ini adalah nambah, berarti shorthandnya seperti ini, tambah action dot payload gitu. Kalau udah di sini nambahnya tadi 100 ya, bukan 5 tuh, 100 gitu. Oke, berarti kita sudah berhasil apa ya, merubah data yang ada di store-nya Redux Toolkit berdasarkan value yang kita kirimkan dari komponen. Karena di sini komponennya mengirimkan value-nya adalah 100, maka yang teman-teman lihat di sini ketika kita refresh, kalau kita klik maka penambahnya itu bukan lagi 1 tapi 100 gitu. Kalau yang increment nambahnya 1, kalau yang decrement nguranginnya 1, tapi kalau kita add 100 maka perubahannya itu 100. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita mengirimkan sebuah data dari komponen ke dalam action yang ada di counter slice kita. Jadi di sini untuk datanya teman-teman bisa akses pada parameter kedua, yaitu parameter action. Lalu di sini ada payload. Nah, di payloadnya ini data-data yang dikirimkan oleh komponen teman-teman bisa akses. Dan si komponennya cukup mengirimkan di sini ketika mendispatch sebuah action, tinggal dimasukkan aja value atau nilai yang akan dikirimkan. Bisa number, string, object, array, dan lain berikutnya. Terserah teman-teman, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, itu dia cara kita merubah data pada Redux Toolkit Store berdasarkan value yang kita kirimkan dari komponen.